Ah, hehe, Abao. Abao, kamu keluar dulu ya. Banyak sekali gelembung. Yes. Anak bodoh ini, punya tampang juga. Punya badi juga. Sayangnya, 3 tahun yang lalu dia membuat orang marah. Dia jadi bodoh karena dipukul orang. Abao, jangan main gelembung lagi. Kakak mau main permainan yang lebih seru. Permainan yang lebih seru itu apa ya? Ah, Hahaha. Dia memang bodoh. Xuan. Zixuan. Suan. Hao Daxiong, kamu datang untuk apa? Kamu bilang apa? Hahaha. Aku hanya mengganggu sukuan kakak. Baiklah, kamu sukuan, di depan aku, kamu berpura-pura serius. Tak sangka di belakang, kamu menggoda si kepala bodoh. Kalau mau pria, bilang saja sama kakak. Bodoh? Ngerti apa? Hahaha. Jangan kamu mengganggu kakak Su. Hahaha. Kamu ngapain? Zhao Daqiu, lepaskan aku. Jangan mengganggu kakak Su Shen. Jangan mengganggu kakak Su Shen. Aku pergi, Abao. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Sudah 1000 tahun, tak sangka aku keturunan Dewa Gunung. Ternyata terpuruk seperti ini. Dewa Gunung, aku ternyata keturunan Dewa Gunung. Sudahlah, hari ini aku akan menyerahkan warisan ini padamu. Semoga kamu bisa mengembalikan kejayaan keturunan Dewa Gunungku. Wow! Kakak kecil ternyata adalah anugerahku, tidak hanya menyembuhkan kebodohanku. Dan juga mengalahkan Dewa Gunung sekaligus. Dengan warisan Dewa Gunung ini, bukankah aku jadi tak terkalahkan? Siapa yang berani menggangguku lagi, pasti akan kutendang bokongnya, dan juga pasangan konyol Wu Chengliang dan Cheng Roro. 3 tahun yang lalu, demi seorang wanita. Dia sampai-sampai memukulku hingga bodoh. Kali ini tidak akan kubiarkan kau lolos. Hahaha. Lepaskan kakak Sofiku. Pergilah, kamu pergi. Abang Bao. Abang Bao. Tidak. Masih berani mengganggu kakak Su. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Wah, Tunggu saja. aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hahaha, untung ada kamu. Jika tidak, kakak akan. Kakak, Tenang saja, aku sudah membuatnya pergi. Dia sudah kutendang pergi. ada aku di sini, Haum. Abang Bao. Kamu tidak bodoh kan? Tadi saat aku pingsan, dalam mimpiku, ada seorang gadis cantik yang menyembuhkan kebodohanku. Gadis cantik. Apakah aku lebih cantik? Tentu saja tidak. Kakak Sukin adalah wanita tercantik di dunia. Lagi-lagi membicarakan keburukanku. Penyakit bodohmu sudah sembuh.
Bisa dibilang ini adalah berkah dari musibah. Tapi kakak yang malang. Kakak diperhatikan oleh Zhao Dayong. Bagaimana kakak akan menjalani hidup ke depannya? Jangan menangis ya. Tenang saja, selama dia berani datang. Setiap kali dia datang, akan kutendang. Hahaha. Tapi kamu juga tidak bisa terus-menerus melindungi kakak kan? Ya, itu juga benar. Kalau begitu, kamu ambil saja kakak ini. Tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai, Nona, Abang Bao. Apakah kamu membenci Kak? Kak meskipun sudah bercerai, tapi Kak tidak pernah punya anak. Tentu saja tidak. Kak, apakah kamu lupa? Dulu ketika aku bodoh, semua orang menggangguku. Hanya kamu yang mau melindungiku. Jadi aku sama sekali tidak akan. Lalu kenapa kamu tidak mau? Kakak meskipun sudah bercerai, tapi hatiku tulus untukmu. Coba saja kamu sentuh. Abang Bao, kenapa tanganmu panas sekali? Kak, apa kamu sering merasakan sakit di dada akhir-akhir ini? Iya. Bagaimana kamu tahu? Kak, kamu terkena kanker payudara. Apa? Jangan menakut-nakuti Kak. Kak, aku tidak menakut-nakutimu. Kamu lupa ketika aku sakit bodoh sebelumnya. Aku kan belajar kedokteran. Tadi, saat tanganku menyentuh dadamu, aku bisa memastikan ini adalah kanker payudara. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mati. Kak. Abang Bao, apakah Kak akan mati? Kak, jangan menangis ya. Penyakit ini bisa aku sembuhkan. Benarkah? Kamu benar-benar bisa menyembuhkan Kak? Hanya saja cara penyembuhannya agak khusus. Baiklah. Apa yang khusus? Perlu apa? Ayo cepat katakan. Perlu. Kak, kamu harus melepas pakaianmu lalu Aku akan menutup mataku. Aku kira ini adalah hal lain. Tadi kan sudah bilang sama kamu, tubuh ini bisa kuberikan padamu. Masih mau kamu sentuh? Ayo. Abang. Kakak sudah mabuk. Abang Bao ya, kakak benar-benar sudah dibuat pusing olehmu. Kamu juga tidak memberitahu kakak. Sakit sekali ya. Kakak, ini juga pertama kali buatku. Pertama kali mengobati. Juga tidak ada pengalaman. Nak nakal, aku lihat kamu memang sengaja. Kakak, aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya... Lihat, kamu sampai ketakutan. Kakak cuma bercanda. Hahaha. Tapi kakak, penyakitmu belum sepenuhnya sembuh. Masih perlu 3 kali pijat. Ditambah beberapa ramuan herbal. Juga harus minum obat. Tapi, kakak tidak punya uang. Tidak perlu uang, kakak. Kamu lupa, di belakang gunung kita ada banyak bahan obat liar. Aku sekarang juga pergi mencari. Lihat, langit hampir gelap. Sekarang masuk gunung sangat berbahaya. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Ada warisan Dewa Gunung. Masuk gunung lebih aman bagiku daripada pulang ke rumah. Aku khawatir sekarang banyak orang pulang kerja. Jika sekarang kamu keluar dari rumahku, nanti ada yang melihat. Itu juga benar. Ahli matematika. Hahaha. Tunggu kakak masak untukmu. Kakak akan merebus ayam untukmu. Tidak usah, Kak. Ini terlalu merepotkan. Tidak apa-apa. Kamu ikuti saja kata kakak. Kamu bantu kakak petik kacang panjang di kebun.
Baiklah. Anak bodoh ini memang cukup polos. Berapa banyak orang di desa Taoyuan yang mengingat tubuhku, aku sendiri juga tidak menyukainya. Tapi kenapa si Abao ini, mau digoda seperti apapun, tetap tidak mau. Dasar bocah, kali ini aku tidak percaya tidak bisa menaklukkanmu. Dasar bocah, kali ini aku tidak percaya tidak bisa menaklukkanmu. Abao, waktunya makan. Datang. Kak, masakanmu ini luar biasa sekali. Enak sekali. Kalau enak, minum yang banyak ya. Hang. Hang. Enak banget. Hei. Kak, kenapa kamu tidak makan sayur? Kamu makan duluan deh. Kak, aku pusing banget. Kenapa tiba-tiba aku merasa panas ya? Ada apa ini? Ya sudah, kakak bantu kamu ke tempat tidur istirahat sebentar. Baik. Tidak tahan lagi. Ya sudah, kakak bantu kamu tiup. Oke. Eh, tidak boleh. Abao, kamu mau kemana? Aku mau cuci lobak. Anak bodoh ini, ternyata cukup sabar juga ya. Tapi, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan kakak. Ayam di rumah Kak Kyuseng makan apa sampai besar ya? Kenapa bisa segarang ini? Dulu tidak pernah merasakan ini. Ini ayamku. Kamu tidak boleh bergerak. Tidak, ayammu. Waktu itu, saat kakek membagi warisan, kan sudah disepakati bahwa kiri adalah milikmu. Sedangkan kanan adalah milikku. Jianjun, kamu tidak beralasan ya. Beberapa tahun yang lalu kamu yang mengusulkan untuk bicara dengan kakakmu. Kolam ikan di rumahmu bocor. Harus diganti, kan? HMPH, kau lihat, kakak memenuhi janji untukmu karena kita saudara. Sekarang kita sudah membangun kolam ikan. Ikannya juga sudah besar. Apakah kau ingin menarik kembali kata-katamu? Apakah kalian punya kontrak? Siapa yang bisa membuktikannya? Aku sudah bertukar denganmu, tapi kau masih mau memukulku. Ayah kita saja tidak mengakuinya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sungguh, kau sendiri yang malas dan membuatnya mati. Ikan di kolam itu sudah cukup. Sekarang kau masih mau mencuri ikan ayahku. Sungguh keterlaluan. Kau bodoh. Aku adalah pamanmu. Kenapa kau tahu aku adalah pamanku? Apakah kau tahu ayahku adalah kakakmu? Kenapa kau tidak berani seperti itu ketika kakek masih hidup? Penyakitmu. Tadi aku baru keluar bermain dan kepalaku terbentur. Sekarang semua penyakit sudah sembuh. Ini benar. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir tentangku lagi. Kau hanya perlu mengurus keluarga ini. Iko. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Omong kosong, Tuhan itu adil. Aku lihat kalian yang menguasai kolam ikanku, mengambil keberuntunganku. Hanya kau, pantas untuk itu. Hai, kau anak nakal. Kau masih berani menantangku. Betul. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu mati di sini.
Hai. Ayo, Xiao Bao. Tidak apa-apa, ibu sedang berbicara. Kau, Wei Xiao Bao. Kalian menguasai kolam ikanku dan tidak hanya itu. Hari ini juga memukul orang. Bagus. Aku sekarang akan melapor polisi. Biarkan polisi menangkapmu. Tidak bisa melapor ke polisi. Tidak bisa melapor ke polisi. Penyakit si kecil yang ketiga pamannya baru saja sembuh. Dia tidak bisa masuk penjara lagi. Tidak melapor juga tidak masalah. Jika begitu, baiklah serahkan saja. Kolam ikan itu padaku, dan dia sudah memukulku. Kalian masih harus membayar saya 10.000 biaya pengobatan. Kamu, Hang. Itu adalah Tai Sui. Berdasarkan ingatan tradisi Dewa Gunung, Tai Sui adalah bahan obat yang sangat berharga. Sebesar ini. Setidaknya bernilai 100.000. Kita kaya. Hahaha. Orang bodoh ini bisa membangun tentara, benar-benar kehilangan semangka dan mengambil biji wijen. Om, kamu lihat 10.000 ini terlalu banyak. Bisa kurang sedikit. Jangan berharap. Ya. 10.000 ini memang tidak sedikit. Jadi kalian bisa membayar saya secara cicilan. Tapi harus menulis surat hutang. Baiklah, tidak hanya kontrak tanah, harus ditandatangani juga. Jika tidak, nanti ikan di kolam kita akan kembali berulah. Ikan di kolam ini bisa dijual minimal 2 hingga 30.000, ditambah dengan 10.000 untuk ganti rugi saya. Cukup untuk saya bersenang-senang selama beberapa bulan. Nanti jika sudah tidak punya uang, baru cari cara untuk meminta uang dari mereka. Tidak masalah, tanda tangan saja. Jadi kolam ikan ini milik keluargaku. Milikmu, milikmu. Ayah dan ibu membawamu untuk melihat sesuatu. Pak Mo, desa Taoyuan sudah ditanyai kemana-mana, tapi tidak menemukan barang yang kita cari. Kita berputar-putar di berbagai desa tanpa tujuan. Apakah kita benar-benar bisa menemukan Tai Sui? Jika tidak bisa ditemukan, tetap harus mencarinya. Zhang Zizong berkata, hanya Tai Sui yang bisa menyelamatkan nyawa adikku. Ayo pergi, kita jalan-jalan sebentar. Hei Xiao Bao, kamu mau bawa kita lihat apa? Iya, Xiao Bao. Di gambar ini ada apa ya? Di gambar ya cuma ada omong kosong. Aku rasa si bodoh ini sudah mulai gila lagi. Lagi main tangkap semut ya. Wei Jianjun, jangan terlalu bangga dulu. Nanti kamu yang akan menangis. Dalam 2 hari, aku akan menjual semua ikan di kolam ini. Dapat puluhan ribu uang. Aku akan menangis, keponakanku. Aku rasa si bodoh ini semakin parah. Ayah, lihat ini apa? Ini apa? Hangat. Hei, ini apa? Ayah Xiao Bao, jangan berandai-andai. Ini disebut Tai Sui. Sangat berharga. Tai Sui, Tai Sui. 4 tahun. Guru, dia sepertinya benar-benar karbon C. Ayo kita lihat apa ini. Hei. Tidak boleh kamu sentuh. HMPH. Seolah-olah ada yang ingin meraba. Barang ini tidak lebih berharga dari kolam ikanku. Tai Sui ini aku mau. Aku tawar 200.000. 200.000, Nona. Kamu tidak bercanda kan? Iya, barang jelek ini seharga segitu. Jangan sampai si bodoh ini menipumu. Tuan, jika kamu merasa tawaranku sedikit, aku bisa tambah lagi. Tidak perlu, 200.000. Cukup, ini taoswi untukmu. Oke. Di kartu ini ada 200.000. Kode ada di belakang kartu. Sial, barang ini ternyata mahal. Seandainya aku tahu ada harta seperti ini di kolam ikan. Siapa yang mau tukar dengan dia? Kolam ikan tidak boleh. Uang ini milikku. Tidak boleh mereka mendapatkan ini. Tunggu. Kalian tidak boleh mengambil uang ini. Uang ini tidak boleh kalian berikan padanya. Kenapa? Taoswi ini milikku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tadi kita tidak sepakat. Kolam ikan di sini milik kita. Karena itu ditemukan di kolam ikan kita, maka itu sudah seharusnya menjadi milikku. Apa urusannya denganmu? Karena aku yang menemukannya. Aku sudah menemukannya kemarin, hanya saja belum sempat menggali. Apakah kau punya bukti? Apa buktimu? Malam ini. Aku tidak peduli, barang ini milikku. Hai. Diam,
Aku tidak akan baik padamu. Pergi, anak nakal, tunggu saja. Uang ini membuatmu bisa hidup, tapi tidak bisa menikmati. Nona M. Bagus sekali, Tuan Mu. Taosui sebesar ini. Adikmu akan selamat. Ya, terima kasih, Tuan Wei. Sama-sama, Nona Mu. Tadi aku dengar kau butuh taoswi ini untuk pengobatan. Penyakit apa itu? Penyakit uremia. Penyakit uremia, Nona Mu. Dengan segala hormat, taoswi untuk penyakit uremia itu. Taoswi untuk penyakit uremia bisa disembuhkan. Apa maksudmu? Ini adalah resep yang diberikan oleh dokter hebat. Kamu seorang petani, apa yang kamu tahu? Memang aku seorang petani, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa berobat. Siang Feng. Tidak apa-apa, Ma. Meskipun saya tidak mengenal Dr. Zhang, saya juga tidak tahu berdasarkan apa dia memberikan resep. Saya hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Tai Sui tidak bisa mengobati. Hanya akan memperburuk kondisinya. Apakah Tuan Wei bertanggung jawab atas kata-katanya? Tentu saja. Lalu, apakah Tuan Wei punya cara untuk menyelamatkan nyawaku? Ada, dan saya yakin saya bisa menyembuhkannya. Tuan Wei, pada pertemuan pertama, saya masih belum bisa mempercayai Anda 100%. Saya akan mencoba resep Zhang Zizong terlebih dahulu. Jika pengobatan gagal, saya berharap Tuan Wei bisa membantu menyelamatkan saya. Tuan Mu, dia masih sangat muda dan masih seorang petani. Bagaimana mungkin dia bisa diam? Jika Tuan Wei bisa menerima, ini kartu nama saya. Jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan adik saya bersedia memberikan 2 juta sebagai taruhan. 2 juta. Gadis itu ternyata sangat kaya. Tidak masalah. Baiklah, Tuan Wei, sampai jumpa. Ayo pergi. Xiao Bao, gadis ini bisa dengan mudah mengeluarkan beberapa juta. Orang seperti ini tidak mudah untuk bergaul. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkan penyakit adiknya? Tenang saja, sebelumnya, saat saya menjadi sopir angkutan, ada seorang gadis yang menyembuhkan penyakit bodoh saya, dan dia juga mengajarkan banyak teknik medis yang ajaib. Benarkah? Tentu saja, lebih tepat daripada ujung jarum. Ayo kita cepat kembali. Besok pagi saya masih harus pergi mengumpulkan obat untuk sukuan Jie. Xiao Bao, meskipun sukuan sudah bercerai, tapi saat kamu sakit, gadis-gadis itu masih tidak mengindahkanmu. Ma, kamu berpikir kemana? Saya hanya memberikan uang kepada sukuan untuk mengumpulkan obat dan mengobati penyakitnya. Ibu berharap segera bisa memeluk cucu yang gemuk. Ibu, kamu memang. Ayo, kita pergi. HMPH. Wei Jianjun, Wei Jianjun. Kamu ingin mendapatkan tanpa bekerja, menjebak ikan orang tuaku. Bagaimana aku bisa seperti kamu? Kali ini aku ingin tahu kamu mau menjual obat apa. Tidak ada kesempatan untuk menjebakku. Ada apa denganmu? Tidak ada. Tidak apa-apa. Kakak sudah mabuk lagi, ya. Si Ergo ini memang. Biasanya tidak ada masalah. Kalau mabuk, dia akan memukulmu. Dia biasanya tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua urusan rumah dan luar, kamu yang mengurus. Apalagi yang dia tidak suka. Xiao Bao, jangan bicara lagi. Istrimu yang malang. Kakak, kamu tidak malang. Hanya bodoh, aku bilang. Kalau kakak Ergo memukulmu lagi, kamu pergi ke kota dan laporkan dia. Biarkan dia menghabiskan beberapa hari di penjara. Lihat apakah dia masih berani memukulmu. Kakak, bersihkan dulu. Kakak, ini semua urusan rumahmu. Aku juga tidak enak ikut campur. Aku pergi dulu, ya. Tunggu, Xiao Bao. Kamu bisa membantu kakak sedikit. Apa yang bisa aku bantu, kakak? Kakak, pipa air di rumah rusak. Kamu bisa membantu memperbaikinya. Kakak, kamu juga tahu sifat kakak Hao. Dia marah jika melihatmu berbicara lebih dari satu kata dengan pria lain. Dia pasti akan marah. Jika dia tahu kakak Ergo mabuk. Tidur di rumah.
Tolong bantu kakak, iya. Kalau tidak, tunggu kakak Ergo bangun. Melihat pipa belum diperbaiki, pasti akan tertunda lagi. Kamu ini. Selesai. Selang ini sudah rusak cukup lama. Kakak kedua kamu juga tidak memperbaiki. Baiklah, aku bantu kamu lihat. Ini pasti karena sekrupnya kendor. Apakah kamu punya kunci pas? Aku bantu kamu kencangkan saja. Ada. Tunggu sebentar. Ini terlalu menakutkan. Sebaiknya kita cepat pergi. Tidak boleh. Xiao Bao, kamu tidak bisa pergi. Tunggu sampai kakak Ergo bangun. Lihat selangnya belum diperbaiki. Dia pasti akan memukulku. Ayah. Tolong bantu aku. Baiklah. Kalau begitu, aku cepat-cepat panggil ya. Xiao Bao memang tampan. Seandainya aku punya pria seperti itu, pintar dan bisa diandalkan. Baik. Kalau begitu, coba buka keran. Baik, baik, baik. Ah. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kakak ipar, kenapa tidak masuk ganti baju? Jangan sampai flu. Tunggu kakak ipar ya. Xiaoling. Di mana orangnya? Selesai, kakak Ergo sudah bangun. Tambangmu. Ibu. Ergo, kamu sudah bangun. Kamu ngapain di halaman? Aku sedang memperbaiki selang. Bahkan sampai basah semua, memperbaiki selang. Long, tentu saja. Kalau tidak, tidurlah lagi di dalam. Jangan sampai nanti basah lagi. Tidur apa sih? Tadi saya dengar ada suara laki-laki di halaman ini. Apa itu? Apa kamu sembunyiin laki-laki? Selesai. Kalau ini ketahuan oleh Ergo Uzi, saya tak bisa bersih lagi, ya. Kamu ngomong apa sih? Di halaman ini tidak ada laki-laki. Ini apa? Ini barang siapa? Ini saya temukan di pinggir jalan. Ditemukan. Huang Ergo, kamu mau ngapain? Kamu balikan saya. Kamu, kalau terus mencurigai begitu, saya tidak akan melahirkan anak untukmu. Kenapa tidak bisa melahirkan anak? Anak, kasih saya. Kamu terus menuduh saya mencuri laki-laki. Saya ini tidak mabuk. Sekarang kita masuk. Ini, di siang hari, biar orang lain lihat itu tidak baik.
Siang hari takut apa? Saya di rumah saya sendiri. Tidak memarahi kakakmu. Ayo kita masuk ke dalam. Oke. Masuk ke dalam. Di taman kecil itu, marah terus. Orang ini benar-benar baik, bisa otomatis menemukan herbal. Sekarang bisa kaya. Hehe. Tolong. 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 Kakak Wen Shuangbao. Tolong saya. Suang, kamu kenapa? Tunggu sebentar. Kamu digigit ular. Kamu ini seharusnya digigit ular 5 langkah. Lalu bagaimana? Meskipun aku punya ramuan untuk mengobati racun ular, tapi itu bukan untuk ular berbisa 5 langkah. Aku sangat senang bisa membantumu mengeluarkan tali itu. Ya sudah, silakan sedot. Terpaksa. Kamu melakukannya untuk menyelamatkanku. Aku bisa mengerti. Baiklah, jika aku sudah mengganggu. Aku sakit. Tahan sedikit ya. Make up we should solve the. Sudah, lega. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Terima kasih, kakak Leopard. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang. Kenapa? Kamu sebenarnya kenapa? Orang tuaku ingin menikahkanku dengan yang tua. Aku tidak mau menikah. Mereka ingin mengikatku dan mengirimku ke sana. Siapa sih si ular tua itu? Si ular tua itu sudah lebih dari 40 tahun. Sedangkan kamu baru 20-an. Orang tuamu sebenarnya berpikir apa sih? Kakakku mau menikahi adiknya. Si ular tua itu tidak mau mahar dan ingin pertukaran pasangan. Si ular tua ini benar-benar membuat si sapi tua jatuh cinta pada rumput muda. Jadi orang tuamu ini bukan mendorongmu ke dalam api. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku awalnya berniat pergi ke kota untuk bekerja, agar orang tuaku tidak bisa menemukan aku. Tapi sekarang aku digigit ular. Dalam waktu dekat, aku tidak bisa pergi ke kota. Kakak Leopard, bolehkah aku tinggal di rumahmu? Ini tidak terlalu pantas, kan? Lalu bagaimana? Jika kamu tidak mengizinkanku pergi, aku benar-benar tidak punya tempat tinggal. Aku hanya bisa mati di Gunung Taoyuan ini. Hahaha. Kamu. Jangan menangis dulu ya. Ya sudah. Aku bisa membawamu pulang ke rumahku. Tapi aku harus minta izin orang tuaku dulu. Terima kasih, kakak. Paman dan bibi itu orang baik. Mereka pasti akan mengerti. Ini. Sepertinya aku bukan orang baik, kan? Kamu juga orang baik. Ayo, kalian pergi saja. Aduh. Aduh. Kakak, bisa tolong lepaskan aku dulu. Maaf ya, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, lihat cuaca ini. Kita sebaiknya cepat pergi. Ya, ayo pergi. Aduh. Kalau begitu, aku yang akan menggendongmu. Baik. Ayo pergi.
Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya kalau kakak ternyata kuat sekali? Hei. Ayah, ibu, aku sudah kembali. Xiao Bao. Katakanlah, apa yang terjadi? Ayo jangan bicarakan itu. Cepat masuk ke dalam rumah. Segera masuk. Ayo, minumlah. Terima kasih, tampan. Ibu, Suanger digigit ular berbisa di gunung. Aku membawanya turun dari gunung. Tinggal di rumah kita beberapa hari. Nak, kamu ngomong apa sih? Dia itu Wenshu, seorang gadis perawan. Bagaimana bisa tinggal di rumah kita? Iya, Wensu, anak kita ini. Bodoh, baru sembuh, anaknya tidak normal. Jangan terlalu peduli ya. Om. Bibi, aku dijemput oleh kakak Bao untuk pulang. Wang Dazuang ini benar-benar bukan orang baik. Demi menikahkan anaknya sendiri. Dia bahkan menjual putrinya sendiri. Kamu tinggal di rumah Bibi dengan tenang mulai sekarang. Lagi pula Bibi juga tidak punya anak perempuan. Anggap saja menemani Bibi dan berterima kasih kepada putrinya. Bibi, mulai sekarang kamu tinggal di kamar barat. Biarkan kamar kamu untuk Shuanger. Aku tidak mau tinggal dengan Bibi. Tinggal di kamar barat sudah cukup. Itu tidak bisa. Seorang gadis kecil harusnya tinggal dengan baik. Harusnya tinggal di tempat yang lebih baik. Xiao Bao, cepat bersihkan tempat tidurmu. Jangan sampai mengganggu gadis itu. Apa yang kau sebut tempat tidur? Kamu benar-benar seperti ibuku. Apa kamu tidak puas? Puas, sangat puas. Kalau begitu aku harus bersiap-siap. Oh, tidak usah. Tidak apa-apa, ibuku benar. Gadis seperti ini harus tinggal dengan baik. Aku bilang ya, pikiranmu sudah tertulis di wajahmu. Bukankah ini untuk masa depan anak kita? Gadis itu terlihat cukup cantik. Kali ini anak kita akhirnya mendapatkan kesempatan. Sudah, kamu mau? Apakah Wei Suang mau? Apakah orang tuanya setuju? Ini harus pelan-pelan. Hei, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menunda ini, aku akan membuatmu menyesal. Cakep. Semua barang sudah aku siapkan untukmu. Selimutnya juga baru diganti. Kamu bisa tidur dengan tenang di sini. Kakak Huang, jika tidak, aku akan tidur di kamar barat saja. Kalian sangat baik padaku. Saya tidak tahu harus membalas apa. Balas apa lagi sih? Jangan balas. Kamu tidak lihat sikap mamaku. Kalau dia tahu kamu tidur di kamar sebelah, pasti kulitku akan dicabut. Ngomong-ngomong, nanti aku mau ke kota. Apakah ada yang kamu butuhkan? Aku sudah tidak bawa apa-apa. Kakak, kamu pergi ke kota. Bisa tolong cek di mana ada lowongan kerja. Begitu kakiku sembuh, aku mau kerja di kota. Oke, aku akan memperhatikannya. Ternyata gadis juga bisa punya selimut baru. Seandainya bibiku adalah ibuku. Yezi, kamu akhirnya kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Yezi, sebelumnya Jianping tidur dengan baik, kan? Kenapa tiba-tiba dia sakit lagi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Jianping sebenarnya tidur dengan baik, tapi tiba-tiba dia sakit, dan sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Nona Ye, maaf saya berbicara terus terang. Penyakit gagal ginjal masih bisa diobati. Apakah yang dia katakan itu benar? Dia tadi masih di dalam rumah. Menjual tanah kunir. Nak, apakah tanah kunir ini asli? Tentu saja, harus asli. Ah, ini semua tanah kunir liar dan alami. Kakak mau sedikit. Begini, nak, saya juga tidak ingin menyembunyikannya dari kamu. Orang di rumah saya, dalam 2 tahun terakhir selalu merasa tidak berdaya. Mereka bilang tanah kunir ini bisa menambah stamina. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Tanah kunir saya ini, varietasnya istimewa. Sangat bermanfaat. Makan 1 potong. Makan 2 potong, kamu makan 3 potong. Kamu tebak apa? Gimana sih? Ini super hahaha. Benar-benar itu harus nyata. Kalau ini tidak mencapai efek yang saya katakan, Anda datang cari saya. Saya ini janji 1 ganti 10.
Baiklah, semua ini Mbak mau. Aduh, ini semua diambil ya. Ya, kamu bilangnya bagus banget. Kakaknya pasti mau semua. Kenapa? Kamu pamer. Itu sih bukan. Utamanya saya mau mengingatkan Anda, ini benda apa sih? Harus dalam batas wajar. Anda tidak bisa hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli hidup mati kakak. Nah, kamu lihat apa yang kamu katakan. Kakak sudah berapa umur? Masih belum paham hal sepele ini. Saya akan jujur sama kamu. Kakak bekerja di bidang kecantikan. Barang-barang ini bukan hanya untuk kita makan. Saya juga mau kasih ke pelanggan wanita saya. Untuk pelanggan tetap, Anda di bidang kecantikannya. Tidak heran perawatan ini seperti gadis 18 tahun. Hahaha. Nak, kamu benar-benar pandai berbicara. Jadi saya lebih tenang, semua ini saya kemas untuk Anda. Semua dibungkus. Baiklah. Hahaha. Dengan dukungan energi Dewa Gunung, Khasiat ini lebih efektif dari pil kecil. ada yang bunuh diri. Jianping, jangan emosional. Jika ada masalah, datang saja. Kakak bantu kamu selesaikan. Ya, jangan khawatir. Jika kamu berani datang lagi, saya sekarang akan loncat. Gadis kecil ini masih muda. Tapi sudah secantik ini, ada apa yang bikin kamu merasa tidak baik? Hidup itu tidak baik. Dengar-dengar gadis ini menderita gagal ginjal. Ini kayu. Kayu. Tuan, ini adik perempuan saya. Tolong, saya mohon. Tolong biarkan dia naik. Boleh kan? Saya mohon. Baik, jangan terburu-buru. Saya sudah datang. Maaf, maaf. Maafkan saya, sudah baik. Kamu datang untuk apa? Kakak tidak bisa pergi. Sejak kecil, orang tua pergi terlalu cepat. Kakak membesarkanmu sendirian. Kamu tidak mau hidup lagi. Kakak juga tidak ada alasan untuk hidup. Di jalan menuju akhirat, kakak menemanimu. Jianping, Tenang saja, tidak ada masalah. Jianping. Jianping. Tenang saja, tidak ada masalah. Tuan Wei, bukankah kamu bilang bisa menyelamatkan adik saya? Tolong selamatkan dia. Tapi ini bukan tempat untuk menyelamatkan orang. Mari kita pindah tempat. Nak, saya ambil obat ini. Uang ini belum saya berikan padamu. Oh, terima kasih. Ini terlalu banyak, kan? Tidak banyak. Nak, kamu baru saja berbuat baik. Kakak sudah melihat semua itu. Anggap saja ini sebagai hadiah untukmu. Ini sudah cukup. Ambil saja. Kakak Hua. Ayo pergi. Tuan Wei, bagaimana dengan adik saya? Adikmu sudah tidak bisa lagi. Cepat selamatkan dia. Tuan MU, kamu benar-benar percaya padanya. Resep dokter Zhang sudah dicoba. Tidak ada cara untuk menyelamatkan Jianping. Sekarang selain Mr. Wei, saya bertanya padamu, apakah kamu punya cara lain? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tapi dia jelas-jelas hanya diam. Mr. Wei, saya sudah bilang, asalkan kamu bisa menyelamatkan adik perempuan saya bersedia memberi Anda 2 juta. Tidak, 3 juta. Tuanmu, ini bukan soal uang. Yang utama adalah cara pengobatan saya adalah pengobatan pijat. Mungkin perlu menyentuh bagian pinggang dan perutnya. Pijat pengobatan apa? Saya lihat kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Bos MU. Saya juga demi kebaikan Jianping pergi keluar. Tuan Wei, sungguh maaf. Ake sudah dimanjakan oleh saya. Silakan lakukan pengobatan tanpa ragu. Kami bersedia bekerja sama dalam hal apapun. Baik. Benar-benar tidak tahu, petani itu memberikan ramuan apa kepada bos MU, sehingga bos MU begitu percaya padanya. Tidak bisa, demi bertemu Nona Ping. Saya harus segera memberitahu Dr. Zhang. Halo, siapa yang dicari? "
Kakak Jianping sudah kembali. Cepat, ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Sudah makan? Aih, jangan makan dulu. Tadi saya baru saja meminta Master untuk meramal. Master bilang tahi lalat merah di perut kita disebut tahi lalat kembar. Tidak hanya terasa sama, tetapi di masa depan kemungkinan besar kita akan menikah dengan pria yang sama. Jangan bicara sembarangan. Aih, itu bukan omong kosong. Mereka bilang Master itu sangat akurat, dan saya sudah bersumpah. Siapapun yang pertama kali bertemu rekan kerja saya yang berbeda jenis kelamin, saya pasti akan menikah dengannya. Kamu harus benar-benar berhati-hati di masa depan. Carikan saya pria yang baik. Kalau tidak, Bosmo, sepertinya kamu lebih baik menghindar dulu. bosmu, Bagaimana Jianping? Zhang Shi, kenapa kamu datang? Jianping di mana? Di dalam. Hentikan, siapa yang mengizinkanmu mengobati adik bosmu? Siapa kamu sih? Saya Zhang Shizong, kepala rumah sakit Yanghai. Oh, kamu itu Zhang Muzong Taisui. Dokter bodoh yang mengobati adiknya, betul, kan? Kamu apa? Apa kamu tahu kamu hampir membunuh adiknya? Omong kosong, ini semua resep yang saya dapat setelah menyelidiki asal-usul selama berhari-hari. Bagaimana mungkin bisa membahayakannya? Dari mana kamu muncul, penipu jalanan ini? Sampai berani menipu di rumah pakmu. Siapa yang memberi kamu keberanian? Zhang Shenyi. Bukan maksudku untuk mengatakannya. Tapi bagaimana kamu bisa begitu mudahnya percaya pada penipu ini? Lihat saja perilakunya. Apa dia benar-benar mengobati adikmu? Dia jelas-jelas menggunakan kedok pengobatan untuk melakukan hal-hal cabul. Syukurlah, kakak memberitahuku. Kalau tidak, dia sudah berhasil sekarang. Pak Lu, saya juga untuk kebaikan Jianping. Kamu sendiri tidak bisa mengobati penyakitmu. Malah menghalangi orang lain untuk mengobati. Orang seperti kamu ini. Jelas-jelas menganggap nyawa orang lain remeh. Begitulah. Jadi dokter, jangan berpura-pura di sini. Saya susah payah mencari resep ini. Pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri. Ayo datang dan periksa nadinya. Lihat apakah nadinya baik atau buruk. Apa kamu pikir saya takut padamu? Saya tidak berani. Kenapa saya merasa begitu lemah hari ini? Kamu tidak memberi Jianping obat sesuai permintaan. Sudah makan? Kemarin sudah belajar. Setelah itu, saya sendiri yang membuatkan obat untuk Jianping. Dan dosis serta takarannya. Dan dosis serta penggunaan. Semuanya dilakukan sesuai permintaan Anda. Kenapa bisa begini? Mengapa bisa begini? Dengar tidak, Tai Sui bisa mengobati penyakit ginjal. Cuti sakit hanya efektif di awal. Adik perempuanmu sudah berada di tahap akhir penyakit ginjal. Tai Sui tidak diizinkan. Tidak efektif karena ginjalnya tak bisa menahan energi dominan dari Tai Sui. Ternyata begitu, adik kecil. Itu tidak terduga. Kamu masih muda tapi sudah begitu mengerti tentang pengobatan tradisional. Saya salah paham tentangmu. Saya juga telah merugikan Jianping. Kalau kamu punya rencana pengobatan, segera bantu dia, ya. Tuan Wei, saya salah. Tolong selamatkan kakek Jianping, Tuan Wei. Sudahlah, saya tahu kalian semua ingin menyembuhkan orang. Tapi saya harus segera memulai. Bisakah kalian menjauh sedikit? Terima kasih, Tuan Wei. Oh. MU, apakah kamu baik-baik saja? Tuanmu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tuan Wu, apakah kamu baik-baik saja? Atau saya bantu lihatkan? Tidak perlu, tidak perlu. Saya baik-baik saja. Kakak, ini apa? Lihat riwayat medisnya. Tuan Wei, beritahu saya sesegera mungkin setelah selesai pengobatan. Jangan-jangan Wei Xiaobao sengaja melakukan ini. Begitu sensitif.
Saya bahkan belum berusaha keras. Aneh, kenapa saya mendengar suara dari sebelah? Halusinasi, Dewa Gunung juga bisa halusinasi. Ah ah ah. Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan bergerak sembarangan, saya sedang mengobati kamu. Mengobati. Dia telah menyentuh tahi lalat merah saya. Sang guru pernah berkata, orang pertama yang menyentuh tahi lalat merah saya adalah lawan jenis. Dia adalah pria yang akan menjadi suami saya di masa depan. Meskipun orang ini tidak bisa dibilang tampan. Tapi dia bisa dianggap tampan. Sayang sekali. Jangan buang-buang tenaga. Penyakit saya sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Jangan bicara sembarangan, ada saya di sini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hehe, kamu cukup percaya diri ya? Tentu saja saya tidak percaya. Kamu sendiri rasakan apakah tubuhmu merasa lebih baik, dan apakah ada rasa penuh di kandung kemihmu. Sungguh, sejak saya menjalani dialisis, saya jarang merasa ingin buang air kecil. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya. Tentu saja, tapi perawatan selanjutnya mungkin akan sedikit menyakitkan. Kamu harus bersabar ya, selama kamu bisa menyembuhkan penyakit saya. Kamu jangan bilang sakit, bahkan jika itu membuatku harus menikah denganmu. Apa? Jangan bercanda, sedang mengobati. Baiklah, ayo, Oke, saya lanjutkan. ayo. Rasakan. Selanjutnya akan sedikit terasa. Aneh, kenapa masih ada halusinasi? Bukan halusinasi. Apa? Kamu bilang apa? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Saudara perempuanku yang malang. Sekarang bahkan lebih sakit dari saya. Saya sudah tidak tahan lagi. Hampir selesai. Kamu tahan sedikit lagi. Kamu tahan sebentar lagi. Baiklah. Kamu, siapa namamu? Wei Xiaobao. Nana, tahun ini kamu berapa umur? 21 tahun. Jadi, kamu punya pacar. Jadi, kamu punya pacar. Kenapa? Kamu sedang cek data penduduk. Cuma ngobrol saja. Ceritakan dong. Kamu ngapain? Sakit banget. Ya sudah sembuhkanlah, terus mau ngapain lagi? Benar. Kalau tidak percaya, kamu turun dan geraklah. Rasakan sendiri, masih ada yang tidak nyaman. Benar. Sekarang aku merasa sangat ringan. Bahkan lebih ringan daripada sebelum aku hidup. Iya. Ini. Kenapa bisa bau begini? Racun sudah keluar melalui pori-pori. Tentu saja baunya. Aku mau mandi. Ingat untuk ke toilet ya. Kamu jangan pergi. Kamu sudah menyembuhkan sakitku. Aku masih harus berterima kasih padamu. Akhirnya selesai. Tuan Mo. Tuan Lu, ada apa? Kenapa tubuhmu begitu panas? Wajahmu juga merah. Aku baik-baik saja. Aku sedikit hipoglikemia. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan adikku? Sudah tidak apa-apa, dia sudah mandi di dalam. Benar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa minta dokter Zen untuk memeriksanya lagi. Ada apa, Zhang Shenyi? Ini luar biasa, benar-benar sebuah mukjizat. Mo, adikmu sekarang sudah pulih sepenuhnya.
Sekarang dia bugar seperti lembu. Bagus sekali, Mo. Tuan Wei baru saja. Kita pasti ada sedikit kesalahpahaman. Kamu tentang kemampuan pengobatan ini, seperti melihat Hua Tuo kembali ke dunia ini. Saya sangat mengagumi kamu. Tidak perlu sopan. Haha, jangan sungkan. Tuan Wei, 3 juta yang ada di kartu ini adalah biaya pengobatan yang saya janjikan kepada Anda, 3 juta. Mu, 3 juta itu terlalu banyak, kan? Untuk mengobati adikmu. Tidak perlu sebanyak itu. Anda telah menyelamatkan adik saya, membuat adik saya mendapatkan kehidupan baru. 3 juta yang ada di kartu ini hanya sedikit ungkapan rasa terima kasih saya. Silakan terima saja. Ayo sayang, terima saja. Anggap saja ini sebagai mas kawin saya. Dasar nakal, kamu ngomong apa sih, Kak? Saya tidak bercanda, kamu lupa. Omku sudah bilang, siapapun yang pertama kali bertemu dengan Hongzi, dialah yang akan jadi suamiku. Dan guru juga bilang, kita berdua harus menikahi pria yang sama di masa depan. Jianping, iya, kamu keluarkan lagi 3 juta. Kasih saja mas kawin kita berdua kepada si sayang. Maaf ya, adik saya ngomong sembarangan. Mohon jangan dipikirkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau tidak ada hal lain, saya permisi pulang dulu. Aduh. 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 Penyakit ini hampir membuatku terjerat. Tuan Wei, silakan tunggu sebentar. Ada apa, Tuan Wei? Kemampuan medis kamu ini sangat mengagumkan. Teman, aku datang untuk meminta maaf. Kamu terlalu sopan. Jangan seperti itu. Anda mengatakan ingin menjadikan saya guru. Dokter Zhang bercanda dengan saya, kan? Kamu lebih tua dariku. Bagaimana bisa aku menjadi gurumu? Pengobatan tradisional Tiongkok itu penting. Yang berpengalaman lebih dulu, melihat kemampuan medis kamu yang begitu cerdas. Di hadapanmu, aku seperti murid sekolah dasar. Tolong terima aku. Ayo, kita bertemu lagi nanti. Menghormati guru bukan? Jangan seperti itu. Bangkitlah. Jangan seperti itu. Cepat bangkitlah. Tolong terima aku. Baiklah, guru. Kamu sudah seperti ini. Aku juga malu untuk menolak. Sampai jumpa. Kamu panggil aku guru. Aku panggil kamu kakak. Hehe. Paling tidak. Jika ada masalah di kemudian hari, kamu bisa datang bertanya padaku. Aku akan menjawab satu persatu. Terima kasih, guru. Tidak masalah. Baik-baik saja. Sudah bangkit, Kak. Hei, Bu. Ada apa, sayang? Cepat kembali. Shuang ayah dan ibu sudah menemukan rumah kita. Mereka ingin membawanya pergi. Apa, Bu? Tunggu aku segera kembali. Maaf ya, ada sedikit urusan mendesak. Hei, guru. Wei Jiangwo, putriku ingin menikah dengan Ye Wei. Kamu bisa ikut campur. Kalau kalian berani menghalangi lagi, aku akan melaporkan kalian karena perdagangan manusia. Aku sudah bilang padanya. Jelas-jelas kalian yang memperdagangkan manusia. Shuang baru berumur 20-an. Sementara si ular tua sudah lebih dari 40. Masih saja seperti itu. Kalian mendorong putri kandung kalian ke dalam jurang. Jangan banyak bicara dengan aku. Putriku, aku ingin menikahkan dia dengan siapa. Siapapun yang menikah, pergi saja. Jika kalian berdua menghalangi lagi, aku tidak akan bersikap baik padamu. Pergi. Aku tidak mau menikah dengan si ular tua. Ayah, aku mohon padamu. Memohon padaku juga tidak ada gunanya. Jika kamu tidak menikah dengan si ular tua. Kamu mau menikah dengan siapa? Ayo pergi, pulang ke rumah. Berhenti. Berhenti. Kakak Bao-Bao, tolong selamatkan aku. Baiklah, kamu Wei Xiaobao. Kamu masih berani kembali. Kamu sudah memperdaya putriku tinggal di rumahmu selama berhari-hari. Jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Memang, pulang, aku akan memeriksa keperawanan Shuang Jika dia kehilangan keperawanan, aku akan menuntutmu. Wang Dazuang, jangan menuduh orang sembarangan. Jika bukan karena kamu memaksa Suanger menikah dengan si ular tua, dia tidak akan tinggal di rumah kami selama itu. HMPH, putriku, aku ingin dia menikah dengan siapa saja. Terserah, apa itu urusanmu? Apa kamu bisa ikut campur? Hari ini, kamu bahkan jika mati, harus mati di rumah bibi. Ayo ikut aku pulang. Aku tidak mau pergi. Dengan keberadaanku, tidak ada yang boleh membawanya pergi. Pergi dari sini, kecil. Pergi dari sini. Ayo, lepas tanganmu. Lepaskan.
Aduh, tanganku terbakar. Terbakar, aduh. Ayo semua, cepat lihat ini. Ini si Wei Xiaobao. Dia tidak hanya merebut putriku, dia juga melukai kakekku. Ayo semua, cepat beri pendapat. Lihat dia. Dia benar-benar adalah preman desa. Ah. Sayang. Ada apa denganmu? Sayang. Kakak Bao, apa yang terjadi pada ibuku? Tidak ada, dia hanya tidak bisa bicara sementara. Semua ini adalah perbuatanmu. Membuat istriku tidak bisa bicara. Kamu sudah memukulku. Itu tidak cukup. Kalian berdua juga punya istri. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Teman-teman, jangan lari. Apa yang kau lakukan pada kakiku? Hei, kalian tidak bisa memfitnahku. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Itu semua dilakukan oleh Dewa Gunung Desa Taoyuan. Dewa Gunung. Benar, aku akan jujur padamu. Putrimu, Wen Suang. Sudah diambil sebagai anak angkat oleh Dewa Gunung. Dan aku juga mendapat petunjuk dari Dewa Gunung. Sebagai pelindungnya. Jadi aku membawanya tinggal di rumah kami beberapa hari. Benar kan? Benar. Kamu bohong, mana ada Dewa Gunung di dunia ini? Jika tidak percaya, Kau teriak saja. Tidak membiarkan Suanger menikah dengan Niu Qiao. Dengan begitu kakimu tidak akan sakit lagi. Aku tidak akan teriak. jangan kira kamu bisa menakut-nakuti aku. Hanya dengan ini. Aku beritahu kamu, aku juga tidak takut. Sakit sekali. Ayo, sakit ayo. Ya sudah, biarkan kakimu sakit. Sakit sekali. Sakit sekali. Dewa 3. Tolong maafkan aku salah. Aku tidak akan memaksa putriku menikah dengan Gao Laoji lagi. Tidak sakit, sungguh enak. Benar-benar tidak tersembunyi. Bagaimana, sekarang percayakan. Xiao Bao, putriku benar-benar dibersihkan oleh pembunuh. Kenapa masih tidak percaya? Kamu hanya perlu mengucapkan kata yang sama seperti dia. Sudah bisa bicara. Sudah bisa bicara. Terima kasih Dewa Gunung. Sudah. Tidak perlu lagi berterima kasih kepada Dewa Gunung. Tapi aku harus memperingatkan kalian. Dewa Gunung sangat melindungi anaknya. Jika kalian berdua masih berani mendiskriminasi perempuan dan mengganggu Suanger, maka Dewa Gunung mungkin akan memberikan hukuman. Siapa tahu kalian berdua akan dibawa pergi. Tidak berani lagi, tidak berani lagi. Tidak berani, tidak berani, tidak berani. Suanger, ayo pulang sama Mama. Mama tidak akan memaksamu lagi untuk menikah dengan Niu Qiao. Ya, kakak yang baik. Tidak apa-apa, pulang saja. Jika mereka berdua berani mengganggu kamu lagi, katakan saja padaku. Ayah dan ibu, kalian pulang dulu ya. Aku akan pulang nanti. Kuda kecil. Kuda kecil. Apakah Suanger benar-benar anak angkat Dewa Gunung? Tidak punya ibu. Itu hanya untuk menipu Wenda Zuang dan yang lainnya. Kenapa kamu juga percaya? Aduh, kamu membuatku terkejut. Aku kira Dewa Gunung muncul. Mana ada hal seperti itu? Sayang. Sayang Mu Jianping. Aduh, baiklah. Kenapa kamu datang, kakakmu? Aku merindukanmu. Aku keluar tanpa sepengetahuan kakakku. Tidak tahu, nak. Gadis ini siapa? Sayang. Dia siapa? Sayang, dia siapa? Kamu siapa? Oh, biar aku kenalkan kalian. Namanya Wen Suang, namanya Mu Jianping. Apa yang terjadi dengan kedua gadis ini? Jangan-jangan mereka suka pada anak kami, Xiao Bao. Apa kamu bercanda? Kamu masih tidak tahu bagaimana penampilan Xiao Bao. Dia tidak punya kemampuan apapun. Sampai bisa membuat dua gadis cantik menyukainya. Lalu ini bagaimana? Tanyakan saja, pasti tahu. Hei, kamu orang bodoh. Tidak bisa melihat mana yang lebih baik. Aku katakan padamu,
Jika kamu merusak kebahagiaan anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo cepat, masuk ke dalam rumah. Apa kalian tidak puas melihat? Tidak ada. Aduh sayang, aku tidak mau lihat dia lagi. Kamu bawa aku ke desa bermain? Ya, tidak bisa, kakak. Janji mau ikut aku ke kota. Tidak bisa, ke desa saja. Ke kota, ke desa. Ke kota, ke desa, ke kota, ke kota. Aduh, aku tidak mau pergi kemana-mana. Kalau begitu, kalian semua pulang saja. Tidak mau pulang, aku susah payah keluar. Aku tidak mau pulang. Aku juga tidak mau pulang. Aku baru saja bilang ke ibuku. Aku masih mau tinggal di rumahmu beberapa hari. Apa? Dia mau tinggal di rumahmu. Sayang, aku juga mau tinggal di rumahmu. Tidak bisa. Aku juga mau tinggal, tidak bisa. Kalian semua tidak boleh tinggal. Sayang, aduh, Ping Ping, jangan menangis ya. Kamu bodoh, kakak sayang. Dia lagi bully aku, busuk, bodoh, gatal-gatal. Kenapa bully kita? Shuang yang baik-baik. Ini Emu Nona, kenapa kamu juga dibully sampai menangis? Ini perbuatanmu. Aduh, Mama. Apa yang kamu lihat belum tentu yang kamu lihat. Kamu ngomong apa? Shuang jangan menangis ya. Emu Nona, kamu juga jangan menangis. Dengar tidak? Aduh, Tante. Sayang, dia galak padaku. Dia bahkan tidak membiarkanku tinggal. Di sini bisa tinggal. Siapa bilang tidak bisa tinggal? Kamu dan Shuang bisa tinggal. Mau tinggal berapa lama, tinggal saja. Tante, Bibi. Aduh, Mama. Dari mana kami punya banyak kamar untuk mereka tinggal? Maka kamar barat bisa disiapkan untuk Emu Nona. Lalu saya tinggal di mana? Kamu seorang pemuda besar tinggal di mana? Cukup tidur di ruang tamu dengan 2 atau 3 papan kayu. Aduh, ya Tuhan, kamu benar-benar ibuku. Baiklah, saya akan bereskan. Sayang, jangan bereskan. Kamu tinggal bersamaku di kamar barat saja. Apa? Pinger, jangan bercanda denganku. Saya tidak bercanda. Hidupku diselamatkan olehmu. Dan saya sudah bersumpah. Sepanjang hidupku, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Akhirnya aku akan menjadi milikmu. Aduh, Pinger, jangan bermain-main denganku. Jika kata-kata ini sampai ke telinga kakakmu, dia pasti akan menguliti aku hidup-hidup. Tidak, kakakku juga akan menikah denganmu. Bibi. Kamu lihat, Kak Bao kemana-mana mencari perhatiannya. Ayo, saya. Xiao Bao, kamu harus jujur pada Mama. Gadis Mu ini, kamu dapat dari mana? Dan bagaimana dengan kakaknya? Kakaknya, namanya Mu Fanyi. Dia yang membeli obat dari kita, Muzong. Tapi obat itu tidak menyembuhkannya. Saya yang menyembuhkannya, jadi. Lalu bagaimana bisa gadis Mu dan kakaknya ingin menikah denganmu? Saya juga tidak tahu. Ayo, Mama, jangan tanya terlalu banyak dulu. Atau, lebih baik kamu bawa mereka pergi dulu. Awalnya saya pikir kedua gadis ini sama-sama menyukaimu. Ingin memilih salah satu dari mereka untuk jadi istri. Tapi sekarang muncul satu lagi, ya ampun. Bukankah ada 4 orang? Ayo. Mama juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mama, kamu tidak bisa mengabaikanku. Ini 2 orang yang kamu tinggalkan. 2 orang ini masih bisa membantumu. Sekarang kamu sudah ada 4, selesaikan sendiri. Ayo, Mama. Saya akan potong semangka untuk kalian. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Tante. Kakak kecil yang manis. Ini anakmu, ya, benar-benar hebat. Kenapa? Kamu cemburu. Apa katamu, itu anak saya. Kenapa saya harus cemburu? Wei Jiangwo, saya peringatkan kamu. Jika kamu mencari perhatian seperti anakmu, saya tidak akan memaafkanmu. Ayo tunggu. Saya mengerti. Ini sudah lebih baik. Wanita itu benar-benar merepotkan. Tapi cukup lucu, hahaha. Berjalan sendirian dan aku kaya bukan hanya dalam kebahagiaan. Kak Sukin, aku datang. Abang Bao. Masuklah. Kak. Kenapa kamu memanggilku saat sedang mandi? Bocah bodoh, kamu masih malu ya? Kak, mana yang belum kamu lihat?
Itu kan berbeda. Cepat ganti pakaianmu. Baiklah, kamu keluar dulu. Kakak akan menjamu kamu setelah mandi. Terakhir kali aku memberi obat yang sangat kuat pada bocah ini, tapi tidak berhasil membuatnya tertarik. Kali ini aku harus berusaha lebih keras. Aduh, ada apa Kak Sushuan? Aduh, Ada apa Kak Susuan? Kak Abang Bao terjatuh. Kakinya sepertinya bengkak. Apakah ini serius? Ini cukup serius. Aduh, sepertinya sudah berdarah. Lalu bagaimana ini, Abang Bao? Apakah kamu mau mengangkat kakak? Itu tidak terlalu pantas, kan? Tas ini. Aduh, apakah Kak Abang Bao akan mati? Kak, jangan bilang begitu. Baik-baiklah, aku sekarang akan menyelamatkanmu. Aduh, aku datang, Kak. Aduh. Aduh, Kak. Aduh, kamu pakai pakaian dulu ya. Aku pergi ambilkan air untukmu. Nanti aku datang lagi untuk mengobatimu. Kaksu, kaki kamu terluka di mana? Diang ini, aduh. Diang ini, cepat lihatkan padaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku bantu lihatkan. Kakimu tidak merah dan tidak bengkak. Seharusnya tidak ada masalah. Tapi tetap saja sakit. Abao, apa ini cedera dalam? Kalau begitu, kamu bantu pijat saja. Seharusnya sih tidak. Kak Susuan sengaja menggoda aku lagi. Kali ini aku akan buat kamu tahu siapa yang lebih hebat. Kak Susuan, tahan sedikit ya. Ayo. Sakit sekali, pelan-pelan. Oke, aku pelan-pelan, hahaha. Ayo, Abao, kamu kenapa? Lepaskan aku, hahaha. Kakak, kamu ngapain? Lepaskan aku. Kak, kan kamu bilang pelan-pelan. Aku sudah pelan. Kak, pelan-pelan bukan berarti menggaruku. Hahaha, Abao, cepat lepaskan aku. Kak, itu tidak bisa. Cedera ini adalah cedera dalam. Jika tidak diobati dengan baik, kaki ini tidak bisa berjalan di kemudian hari. Kak, aku salah. Aku tidak akan bohong lagi. Kasihanilah aku, Kak. Aku belum sembuh. Ah, Kak Suking, maaf. Aku tidak sengaja. Aku Abao. Kak, jelek tidak? Tidak jelek. Kenapa kalau bertemu kakak, seperti melihat harimau betina? Kak, kamu tahu bagaimana aku terhadapmu? Kak Suking, aku. Ah, Kak Su, tidak boleh. Kita tidak bisa seperti ini. Abao, apa kamu takut aku mengganggumu? Tidak, bukan itu, Kak. Aku hanya merasa kita ini tanpa nama dan status. Tidak terlalu baik. Kak Bao sudah bilang padamu sejak lama. Kak, tidak mengharapkan status. Jika suatu hari kamu bosan, Kak tidak akan mengganggumu. Kak hanya ingin menjadi pasangan sementara denganmu. Sayang, untuk apa semua ini? Kamu tidak mengerti perasaan kakak ini. Sudah aku berikan padamu 2 tahun yang lalu. Kak, Seorang wanita untuk menghindari mantan suaminya. Tinggal di desa Taoyuan. Tanpa saudara dan teman. Tidak ada yang membantuku. Hanya kamu yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Kak tidak bisa membalas. Hanya tubuh ini yang masih bisa dibilang bersih. Kak Bao, ambillah diriku. Kak ingin kamu merasakan kebahagiaan menjadi laki-laki. terima kasih, Kak. Siapa itu? Feng Gen. Apakah itu mantan suamimu? Kenapa dia bisa datang? Dia datang dari kota besar untuk meminta uang. Apakah dia sering datang mencarimu untuk uang? Tidak. Tunggu
aku pergi mengusir dia sekarang. Jangan-jangan, Feng Gen itu brengsek. Kamu mau keluar seperti ini sekarang? Dia pasti tidak akan tinggal diam. Setelah ini, belum tahu apa yang akan keluar dari mulutnya. Tidak apa-apa, Kak, saya tidak takut. Tidak takut juga tidak bisa. Setelah ini, karena hal ini bisa mempengaruhi reputasimu, menghambatmu untuk menikah, maka kesalahan kakak bisa jadi besar. Tunggu di sini. Aku pergi ambil uang, supaya dia pergi. Teman, keluar sini. Feng Gen, kamu teriak apa? Kenapa terburu-buru gitu? Kenapa kamu berlama-lama? Apa kamu lagi pacaran sama si tampan itu? Hei. Dari mulut anjing tidak akan keluar gading. Kamu hanya bisa jadi perempuan cerewet. Aku adalah laki-lakimu. Kamu memperlakukan laki-lakimu seperti ini. Omong kosong. Aku sudah bercerai denganmu. Cepat bilang, kamu lagi ngapain? Akhir-akhir ini, uangnya sedikit. Minta sedikit uang untuk dihabiskan. Berapa banyak? Tidak banyak, 300 juga boleh. Sudah cukup. Jangan kalah, terus ambil uang. Cepat pergi. Tidak benar. Dulu setiap kali minta uang dari perempuan ini, selalu ditolak. Kenapa hari ini begitu mudah? Tunggu sebentar. Feng Gen, aku sudah kasih semua uangku. Kamu mau apa lagi? Susuan, orang lain tidak mengerti kamu. Sialan, aku masih belum mengerti kamu. Kapan kamu jadi secepat ini? Katanya di dalam rumah ada pria. Feng Gen, kamu omong kosong. Cepat pergi. Suaramu di telingaku. Pukul saja, perempuan bau. Ternyata memang ada pria di dalam rumah. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang berani. Berani mengganggu istriku. Berani mengganggu istriku. Sial, wei bodoh. Ternyata kamu, ya. Ayah, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bao-bao, cepat pergi. Tidak apa-apa, jangan takut, pergi saja. Dia tidak akan bisa pergi. Bocah bau berani mengganggu istriku. Hari ini aku akan membunuhmu. Ayo. Bajingan, kamu berani memukulku. Kamu berani memperlakukan kakak Susin seperti ini. Aku akan memukulmu seperti dia. Mau tidak mau, mau tidak mau. Bao-bao, jangan sekali lagi. Jika sekali lagi, seseorang bisa mati. Jika kamu berani mengganggu kakak lagi, aku akan memukulmu setiap kali. Pergi sekali. Wei Xiaobao, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Wei Xiaobao, kamu berani memukulku. Tunggu saja. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Semua ini salahmu yang ingin merebut Bao-bao dariku. Sekarang sudah baikan. Dia sudah takut dan pergi. Jelas-jelas ini salahmu. Kamu yang mulai dulu. Kamu yang membuat Bao-bao pergi. Semua salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Ini semua karena kamu. Semua karena kamu. Kamu tunggu saja, sialan. Aku akan membunuhmu dengan satu tendangan. Bao Ge. Abao, lebih baik kamu keluar dan sembunyi selama beberapa hari. Aku tahu tentang Feng Gen. Dia orang yang pendendam. Kamu sudah memukulnya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak apa-apa, Kak Susin. Aku akan menghindar dari dia. Jika dia berani datang lagi, aku akan memukulnya sampai dia tidak dikenali oleh ibunya. Bukan hanya Feng Gen. Dia punya bos di belakang bernama Luo Sanpao. Orang ini lebih kejam dan licik. Kamu tidak akan bisa melawan mereka. Dia akan datang dengan 3 atau 4 orang dan tetap memukul. Hahaha. Bao Ge, Bao Baby. Bao Ge. Bao Ge, Bao Baby. Tunggu. Kalian berdua bagaimana bisa menemukan ini? Tadi ada orang di luar yang memanggil namamu. Kami baru tahu kamu ada di sini. Kamu masih saja mencari masalah untukku. Oh iya. Kalian berdua tidak mau tinggal di rumah kami. Bao Ge, kamu tidak mau pulang. Oh, di rumahku sudah tidak muat lagi. Aku di rumah Sukin.
Ya sudah, kita tinggal sementara saja, haha. Tidak bisa. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di situ. Biarkan dia pulang. Kalau harus pulang, ya kamu yang pulang. Kamu bahkan tidak kenal Sukin. Kenapa harus tinggal di rumahnya? Kamu bisa ikut campur. Kalau aku mau tinggal, ya tinggal saja. Oke, kalian sudah cukup berisik. Kalian bertiga tidak boleh tinggal di rumahku. Semuanya pergi dari sini. Pergi, pergi, Kak, pergi. Kamu pergi. Cepat pergi. Video, Kak. Kak, tolong buka pintunya. Abang Bao. Bukan Kak, bukan karena aku tidak ingin menahanmu. Sebenarnya, Feng Gen ini orangnya pendendam. Kak, aku tidak ingin membuatmu terlibat. Aku tidak takut pada Feng Gen. Buka pintunya, dong. Abang Bao. Siapa Feng Gen? Kak Sushuan ada apa? Dia adalah orang yang baru saja memarahiku. Dia adalah mantan suami Kak Susuan. Dia datang untuk mengganggu Kak Sujin. Sudah aku pukul dia. Kak Sujin takut dia datang mencariku. Feng Gen. Nama itu terdengar familiar. Kenapa? Kamu kenal? Seharusnya tidak. Tapi, jika dia orang jahat, aku tidak takut padanya. Kamu cuma bicara omong kosong. Benar, para preman di kota itu adalah saudaraku. Tidak percaya? Sekarang aku akan telepon mereka. Biarkan mereka datang membantumu. Serius? Serius. Hari ini, kamu mau telepon siapapun juga tidak ada gunanya. Aku hanya ingin menghabisi nyawanya, bodoh itu. Kamu hebat, ya, tidak hanya merebut istriku. Dia juga membawa 2 gadis kecil bersamanya. Feng Ge, kamu beruntung sekali, ya. Feng Gen, ada utang ada piutang. Kalau ada apa-apa, hadapilah aku. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah. Ada utang ada piutang. Kalau ada apa-apa, hadapilah aku. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia adalah mantan istrimu, kan? Iya, benar, Kak tahu. Tidak heran kamu tidak bisa melupakan dia meski sudah 3 tahun bercerai. Gadis itu memang cukup menarik, ya. Dia juga cukup tampan. Sudah, Kak Pao, ayo. Bertindaklah, setelah kita menghabisi Wei si bodoh, nanti kita bawa ketiga cewek ini pergi. Kita nikmati dengan seru. Haha, aku puas sekali, sialan. Kau, saudaraku, bajingan. Berani-beraninya mengambil ide Kak Ping. Berani taruhan nyawamu, ya. Kak Ping adalah ketua besar di Kabupaten Jianghai, Mu Jianping. Kak Ping. Keren sekali, Kak Ping, ya ampun. Aku bukanlah ketua besar, kok. Itu hanya kebetulan 2 tahun lalu. Aku sekali menyelamatkan atasan mereka, Wu Yinglong. Sejak saat itu, Wu Yinglong menganggapku sebagai adiknya. Jadi kabar itu menyebar, kan? Jangan sembarangan ngomong, ya, aku bukan ketua besar. Betul-betul, Kak Ping bukan ketua besar. Ayo, ayo, datang sini. Jangan ambil yang kecil, paham nggak? Ya. Kak Ping, kenapa kamu ada waktu main ke desa? Itu urusanmu. Kecil-kecil, kamu hebat, ya. Beberapa hari tidak bertemu, sudah belajar mengintimidasi laki-laki, ya. Sepertinya, aku harus bicara serius dengan atasanmu, Wu Yilun. Jangan, Kak Ping salah paham. Semua ini salah paham. Semua ini salah Feng Gen, bajingan itu. Dia yang menipuku. Benar-benar lebih jujur dari jarum. Kenapa kamu masih berdiri bodoh di sini? Segera minta maaf pada Kak Ping. Kak Ping, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Bukan kamu. Kau tidak menyakitiku. Kenapa minta maaf padaku? Hei. Tidak, Bao Ge, Bao Ye. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi di lain waktu. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Kasihanilah aku. Biasanya saat mengganggu Kak Sukuan, kau sangat sombong. Sekarang bertemu dengan masalah yang serius. Aku tahu aku salah. Sudah terlambat. Susue. Mengingat kita adalah pasangan suami istri. Tolong bantu aku merayu Bao Bei. Masih berani bertindak. Abao, bagaimana kalau kali ini kau kasihan padanya? Kak Sukin, aku tahu hatimu baik, tapi orang sepertinya, jika tidak memberi pelajaran, dia tidak akan ingat. Betul. Tidak dengar apa yang dikatakan suamiku. Beri pelajaran yang baik pada anak ini. Bukan karena dia suamimu, kan? Wei Xiao Bao, aku. Serasi, sangat serasi. Itu pasti. Kembali dan katakan padamu, teman-teman itu. Nanti jika bertemu suamiku,
harus lebih sopan. Dengar tidak? Dengar suara kamu. Tidak, Baoge. Jadi kami pergi dulu. Ayo pergi, cepat pergi saja. Baoge. Ah, adegan seru sudah selesai. Aku tidak berakting. Aku sudah bilang kamu suamiku. Sekarang dan selamanya. Baoge bahkan belum mengaku. Kamu sendiri yang mendekati. Kenapa kamu cemburu? Mu Jianping, aku katakan padamu. Para preman itu takut padamu. Jangan pikir kamu hebat. Aku tidak takut padamu, kan? Pinger, jangan menakuti Suanger. Dia penakut. Hei, ada apa dengan Ake? Apa yang baik? Ake, jangan terburu-buru dulu. Aku akan segera kembali. Mama, kakakku mengalami kecelakaan. Jangan panik. Bagaimana keadaannya? Parah tidak? Aku tidak tahu. Bisa tolong antar aku kembali? Baik. Sekarang aku antar kamu. Kak. Kamu. Bagaimana kabarmu? Apakah kepala Mu Zong patah tulang? Parah tidak? Kak. Maaf, semua ini karena aku yang tidak mendengarkan. Kamu jangan menangis dulu. Biarkan aku lihat kamu. Untuk bayi, dia adalah dokter hebat. Dia pasti bisa mengobati kamu. Kamu mengalami patah tulang C. Itu juga bisa diobati. Tentu saja bisa. Aku akan lihat dulu. Siapa yang bilang ini tidak berlisensi? Seorang dokter bernama San. Benar. Bukankah aku tidak terluka parah? Tidak. Paling-paling hanya retak tulang. Jika retak tulang, berarti Mu Zong tidak perlu operasi. Benar, operasi adalah tindakan berlebihan. Terutama itu sangat menjengkelkan. Dokter Zeng itu bagaimana? Tidak bisa membedakan antara retak dan patah tulang. Jika sampai ke meja operasi, Mu Zong akan sia-sia ditangani. Nah, cepat beri kakakku pijatan. Proses perawatanku mungkin sedikit menyakitkan. Kamu tahan sedikit, tidak apa-apa. Kak, jika sakit, jangan operasi saja. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Wei Xiaobao. Zeng Roro. Zeng Roro, aku baik padamu seperti ini. Kenapa kamu mengkhianatiku? Kenapa mengkhianat? Wei Xiaobao, kamu kira kamu siapa? Seorang anak miskin dari desa. Aku hanya bermain-main denganmu. Tidak kusangka kamu benar-benar menganggapnya serius. Hahaha. Wei Xiaobao, bukan. Tanda tangan ini. Lepaskan hakmu di rumah sakit Jianghai. Setelah ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Jangan harap. Masih berani menantangku, ya ampun. Ah. Kamu membunuhku. Wei Xiaobao, kamu datang untuk apa? Apa urusannya denganmu? Kalian kenal? Hanya dia satu-satunya idiot yang pantas aku kenal. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu tidak hanya tidak berkembang dalam keterampilan medis. Berani kamu menghina aku. Kenapa aku tidak bisa menghina? Apa salahnya menghina? 3 tahun yang lalu kamu tidak punya keterampilan. Kamu merebut jatah spesialku.
Kamu bahkan berkolaborasi dengan orang lain untuk menjadikanku bodoh. Apa? Bayi, dia bahkan sejahat itu. Kakak hitam, jangan asal bicara. Apa kamu punya bukti? Luka di kepalaku adalah buktinya. Sekarang kita pergi menemuinya. Wei Xiaobao, jangan berpikir aku takut padamu. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Kamu barusan ngapain? Apakah kamu punya sertifikat praktik medis? Dengan apa kamu sembarangan mengobati pasienku? Aku kasih tahu kamu. Kamu sudah dalam masalah. Ini yang disebut keamanan datang menangkapmu. Satpam. Panggil sekali lagi. Sebaiknya panggil direktur rumah sakit kalian. Biarkan dia melihat dengan baik. Dokter bodoh yang bisa mengubah patah tulang menjadi retak tulang. Bagaimana dia bisa diterima di rumah sakit Jianghai? Salah diagnosa tidak salah. Kakak perempuanku jelas-jelas mengalami retak tulang. Namun kamu malah menulis patah tulang di rekam medis. Bahkan ingin melakukan operasi pada kakakku. Seandainya tidak ada bayi yang menemukan dengan cepat, kakakku akan sangat menderita karena kamu. Tidak mungkin, dia jelas-jelas patah tulang. Bagaimana mungkin itu retak tulang? Aku bilang dia adalah, silakan duduk satpam. Inilah orangnya. Orang ini tidak memiliki sertifikat praktik medis. Bahkan sembarangan melihat pasien kami. Dia telah mengganggu ketertiban medis. Cepat tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Nak, berani-beraninya kamu berulah di rumah sakit. Ikuti kami sekali. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kalian tahu siapa aku? Di zaman sekarang, masih ada orang seperti kamu yang tampil sok kuat. Kau tahu siapa Dr. Zeng? Pacarnya adalah Wu Shao. Menggoda dia, bahkan dewa pun tak bisa membantu. Tahu kan? Maka aku akan bertanya pada direktur kalian, apakah masih ada di sini, mengabaikan dokter bodoh yang sedang berbaring. Malah ingin memberikan kami pasien dan keluarga. Dr. Zeng benar-benar mengenal direktur. Zhang Zizong. Pembelian obat tradisional direktur tahun ini, hanya ada Cheng Liang Pharmaceutical dan Yiping Pharmaceutical, dua perusahaan yang ikut tender. Untuk tender besok, harga terendah yang akan dipilih. Master, mengapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Mengapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Kak Zhang. Rumah sakit kalian semakin profesional ya. Aku datang untuk melihat. Siapa yang berani sekali ini? Coba kamu datang dan lihat sendiri. Siapa sih bajingan berani ini? Dr. Zeng benar-benar kenal direktur rumah sakit. Bagaimana ini? Dia bilang kenal direktur, jadi dia kenal direktur. Apa kamu menganggap direktur itu seperti kubis yang semua orang bisa kenal? Dia itu cuma petani dari desa. Kalau dia kenal direktur, aku juga kenal kepala dinas kesehatan. Apa sih petani sialan ini? Kalau bukan karena Dr. Zeng yang bilang, aku benar-benar terkejut olehmu. Nak, kebohonganmu sudah dibongkar oleh Dr. Zeng. Kamu lebih baik mengikuti kami, atau aku akan mematahkan kakimu dan menyeretmu pergi. HMPH. Tidak apa-apa kan, bro. Pukul aku, bro. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Berhenti. Kenapa direktur datang? Apa dia benar-benar kenal Wei Xiaobao? Tidak mungkin. Pasti kebetulan. Wei Xiaobao itu cuma petani. Dia tidak mungkin kenal direktur. Dia tidak punya sertifikat praktik medis. Masih berani mengawasi pasienku. Dan bilang aku yang salah diagnosis. Terpaksa aku minta satpam menangkapnya. Omong kosong. Sebelum aku datang, aku sudah melihat rekaman dari Pamu. Kondisinya sama sekali tidak sampai patah tulang. Jelas-jelas kamu yang salah diagnosis. Selain itu, rumah sakit kalian mempekerjakan kalian untuk menjaga keamanan. Bukan untuk berkelahi dan bertindak kasar. Tuan Wei adalah orang yang terhormat. Dia adalah bakat hiburan yang langka, yang muncul sekali dalam 100 tahun. Jika dia terluka, 100 orang pun kalian tidak mampu membayarnya. Rektor, diamlah. Mulai hari ini, kamu dipecat. Rektor, Rektor, saya punya orang tua dan anak kecil. Pergi dari sini. Jika tidak pergi, saya akan memanggil orang untuk mengusir kalian. Guru. Bukan. Rektor Zhang, kamu terlihat jauh lebih tua dari bayi. Kenapa memanggil bayi guru? Ahaha, ya ampun. Keterampilan medis ini, yang terampil harus mendahului. Ini.
Dia menyembuhkan penyakitmu terakhir kali. Keterampilan medis Tuan Wei membuat saya terkesan luar biasa. Lalu saya mengakui dia sebagai guru. Guru juga setuju dengan saya. Benarkah? Bayi, ya saya juga tidak mau. Tapi melihat dia sangat tulus, saya juga tidak enak menolak. Namun kita berdua bicara masing-masing. Dia memanggil saya guru, saya memanggilnya kakak. Ah, jadi begitu. Kalau begitu Rektor Zhang harus memanggil saya dan kakak. Memanggilnya Nyonya Guru ya? Jingping, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak sedang bercanda. Sudahlah, mulut kecil. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah guru rektor? Zheng Rou, kenapa kamu masih terdiam? Belum meminta maaf kepada Tuan Wei? Ah, tidak perlu minta maaf. Zheng Rou, hal ini tidak sesederhana itu. Apa? Masih ada hal ini? Kamu berani menyamar sebagai orang yang berhak atas nama Tuan Wei? Bukan seperti itu. Rektor, dengarkan aku menjelaskan. Sudahlah, jangan bicara lagi padaku. Aku akan memberitahumu. Kamu sekarang dipecat. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jika tuduhanmu terbukti, aku akan melapor dan menangkapmu sendiri. Dekan, aku mohon padamu, tolong. Xiao Bao, aku mohon padamu. Ingatlah saat kita pernah bersama. Jangan biarkan dekan melapor dan menangkapku. Ya. Seandainya aku tahu hari ini, kenapa harus seperti ini dari awal? Semua ini adalah yang pantas kau dapatkan. Benar, itu memang yang pantas kau dapatkan. Aku akan melapor asal kau tidak melapor dan menangkapku. Aku bisa melapor tentang Wu Chengliang yang menjual obat palsu dengan kualitas yang rendah. Berbicara harus bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab dan aku punya bukti. Bukti? Mana bukti itu? Tapi kau harus berjanji padaku terlebih dahulu. Jangan melapor dan menangkapku. Barulah aku bisa memberimu bukti. Baik, aku setuju. Serahkan bukti itu. Kau harus menulis surat pengertian. Kau tidak berhak untuk bernegosiasi denganku. Jika kau tidak mengeluarkan bukti, aku tetap bisa menemukannya. Terserah padamu. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Aku akan mengirimkannya padamu. Ini. Beraninya dia. Berani memalsukan segalanya. Sungguh mengerikan. Benar, terima kasih. Tunggu sebentar. Menurut yang aku tahu, Wu Chengliang memiliki kekuasaan di Jianghai County. Sangat licik. Melapor sekarang sama saja dengan membangunkan ular di rumput. Betul. Kamu punya cara yang baik, jadi dia akan mengikuti tender dengan perusahaanmu besok. Saat itu dia pasti akan pergi. Tangkap dia saat itu. Sekali tangkap pasti dapat. Baiklah, kita lakukan seperti itu. Malam ini kamu jangan pergi dari rumah sakit. Jika Wu Chengliang tidak muncul di rapat tender besok, itu berarti kamu sudah memberi informasi. Dia tidak akan bisa kabur. Kamu juga tidak bisa kabur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Master, kalian istirahat dulu. Aku pergi dulu. Cheng, Sekarang sudah baik. Kakak awalnya khawatir tidak bisa menang tender melawan Wu Chengliang. Tidak menyangka orang ini berani berbuat curang. Ternyata dilaporkan oleh Zheng Rou. Iya, aku juga tidak menyangka. Kecelakaan mobil ternyata juga ada unsur curangnya. Kakak, kali ini kamu tidak bisa menyalahkan aku. Seandainya aku tidak pergi mencari Bao, kamu tidak bisa dirawat di rumah sakit, kan? Benar, kan? lepaskan. Ada apa? Aku hanya ingin memelukmu. Tidak boleh. Kamu pasti akan jadi suamiku. Kamu hanya bisa menikahiku. Dan juga kakakku. Tidak boleh lagi memikirkan dua perempuan di desa kalian. Dengar tidak? Bisakah kamu mengawasi adikmu? Lihat dia sekarang. Mana mirip gadis kecil. Dia bahkan terlihat seperti preman kecil. Jianping, Tuan Nie, di dalam hati tidak ada kamu. Segera lepaskan tangannya, dia berani. Apa? Tidak berani. Sudah tidak berani lagi, kan? Ayo, kamu keluar saja. Saya masih harus merawat tuanmu. Apakah belum sembuh-sembuh? Tentu saja tidak semudah itu. Cepatlah pergi. Baiklah. Ayo pergi. Jadi, tuanmu.
Mister, tolong serius sedikit. Jadi, jika kamu tentang saya, kamu lebih baik. Tenang saja, saya sudah mendapatkan harga terendah dari Mo Fangi. Harga kita 20% lebih rendah dari dia. Hari ini kita akan memenangkan lelang bersama. Baiklah, saya akan memastikan lelang tahun ini. Perusahaan Mo Fanyi mungkin dalam bahaya. Nanti saya lihat cewek kecil ini. Maka saya ucapkan selamat kepada Tuan Wu yang mendapatkan wanita cantik. Hahaha, tidak tahu malu. Wei Xiaobao, bagaimana kalian berdua bisa bersama? Tidak perlu saya ikut campur. Wei Xiaobao, kamu benar-benar tidak cocok dengan saya. Kenapa wanita yang saya inginkan selalu ada di sekitarmu? Kali ini adalah Zheng Lengruo, dan kali ini, Gu Fanyi masih ada kamu. Kamu benar-benar mencari mati, ya? Dulu berkat Tuan Wu yang membantu saya. Kamu benar-benar pahlawan besar. Untuk negara dan rakyat. Saya yang mengambil alih untukmu. Dari mana kamu punya muka untuk berkata seperti itu? Kamu dan Zengro. Bersama selama 2 tahun. Sepertinya dia bahkan tidak membiarkanmu menyentuhnya, kan? Hehehe, saat saya masih perawan, ya, hahaha. Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa mungkin dia tidak bisa? Apakah kamu tahu? Dia punya tanda lahir berwarna merah di bagian dalam pahanya. Bagaimana kamu tahu? Coba tebak. Wei Xiaobao, jangan sok keren di depan saya. Saya kasih tahu kamu. Selama itu wanita di sekitarmu, saya pasti bisa merebutnya. Dulu ada Cheng Roro, sekarang Mo Fanyi juga tidak akan terhindar, hahaha. Tidak tahu malu, hahaha. Lalu, apa masalahnya jika saya jahat? Hahaha, tahun ini saya pasti dapatkan Mo Fanyi. Jika tahun ini perusahaan Anda tidak mendapatkan kualifikasi tender, itu berarti sudah 3 tahun tidak ada pesanan resmi. Perusahaan Anda mungkin tidak akan bertahan. Apa ini ada hubungannya denganmu? Sekarang tentu saja tidak ada hubungannya dengan saya, tapi tunggu saat kamu bangkrut. Saya lihat kamu masih bisa melawan saya dengan apa? Saat saya menindihmu, saya akan menyiksamu dengan baik. Saat saya berurusan denganmu, hehe. Anjing, berani kamu memukul saya. Ah, Kenapa kamu masih terdiam? Yang bernama Wei, jika saya tidak memukulmu, kamu akan pergi. Wei Xiaobao, saya kasih tahu kamu. Saya punya puluhan pengikut. Jika kamu berani bergerak sedikit lagi, saya akan membuatmu tidak bisa berbuat apa-apa. Tiga tahun lalu, kamu membuat saya jadi bodoh. Hari ini, kaki ini adalah bunga yang saya terima. Wei Xiaobao, hari ini saya akui kalah. Tapi saya kasih tahu kamu, sebaiknya kamu bunuh saya. Jika tidak, tunggu saya keluar. Saya akan bunuh seluruh keluargamu. Bagus, kamu bisa memanggil satu truk orang, itu tidak ada gunanya. Kalau berani, panggil mereka semua, saya tunggu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang biarkan kamu berevolusi dengan baik. Jangan menyesal. Brengsek, cepat angkat telepon. Halo, Erdai. Halo, Haige, tolong selamatkan aku. Ditangkap oleh Qiang Zi. Kenapa bisa begini? Semua ini adalah perbuatanmu, kan? Kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya memukulmu. Sekarang kamu juga sudah membalas. Kenapa masih harus melakukan ini? Kenapa kamu Ingin menghancurkanku, bukan aku yang menghancurkanmu, tapi kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Tersangka penjualan apa? Kenapa kalian memukulku? Apakah kalian punya bukti? Bagaimana kalian bisa memiliki barang-barang ini? Ini bukan milikku.
Sialan, kamu berani membela diri, periksa tubuhnya. Mereka mau menangkapku dan memenjarakan. Aku tidak punya pilihan. Kau brengsek. Tak kusangka kamu yang mengkhianatiku, akan kubunuh kamu. Lepaskan, tunggu sebentar. Brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu lepas. Polisi, teman-teman, aku ingin melaporkan wanita ini. Menggunakan nama orang lain di posisi rumah sakit Jianghai. Tuduhan ini harusnya cukup untuk dia dipenjara selama 3 tahun, kan? Dan juga tentang hal ini, ayo ikut kami sekali. Aku tidak melakukan apa-apa. Wei Xiaobao, kamu sudah berjanji padaku. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Yang berjanji padamu adalah Zhang Zizong. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zheng Guoluo bilang akan. Xiaobao, aku mohon padamu, kasihanilah saya. Saya bisa melakukan apa saja. Mulai sekarang saya jadi pacarmu. Bolehkah saya menemanimu tidur? Kasihanilah saya, Hang. Hahaha. Zheng Roro, kau perempuan licik. Inilah akibat yang kau dapat karena mengkhianatiku. Hahaha. Pak Wu, oh Pak Wu. Tuan Wei, selamat atas keberhasilanmu. Pak Wu, selamat juga untukmu, mengamankan tender perusahaan. Bagaimana performa perusahaan? Ayo, guru dan nyonya guru, kalian berdua jangan saling memuji. Zhang Zizong, kau bicara apa? Ah, saya. Apakah saya salah bicara? Bukankah adikmu yang menyuruhku memanggilmu nyonya guru? Tidak salah, tetap harus memanggil nyonya guru. Sayang, kapan kau akan menikahiku dan kakak? Ayo, jangan bercanda, banyak orang di sini. Apa yang kau ragukan? Kau harus menikahiku. Hei, Kak Sukuan. Baik-baik saja, malam ini pulang untuk makan. Saya tahu kau masih memikirkan Kak Sukuan. Saya sudah tahu kau masih memikirkan Kak Sukuan. Hari ini kau tidak boleh pergi kemanapun. Harus menikah denganku. Baik-baik saja. Menikah, benar-benar. Jika kau berani menipuku, kau adalah anak anjing. Ayo. Sudahlah, kalian berdua jangan ribut, Tuan Wei. Lihatlah pemandangan di desa Peach Blossom ini begitu indah. Bagaimana kalau kita bersama-sama membuat resort liburan? Gimana? Baiklah, ayo. Zhangge, kau juga ikut ya? Kita bikin agar warga desa bisa menghasilkan uang, iya. Tidak bisa, guru. Harus menikah dulu baru bisa membangun resort. Ayah mertua, home. Ah, sayang. Jeda. Aku benar-benar iri dengan generasi muda sekarang. Dalam pengobatan tradisional, ada banyak pantangan. Misalnya, kedua jenis bahan obat ini tidak boleh digunakan bersamaan. Tapi jika dipadukan dengan masakan, bisa memberikan manfaat. Tinggi, tampan, dan imut. Sangat suka. Coba lihat daunnya. Bisa menyeimbangkan yin dan yang. Bagaimana? Aku tunjukkan ini. Lihat daun ini. Ayo. Pasangan. Ada apa? Tidak apa-apa kan? Keseleo, biar aku bantu pijit. Aduh, dadaku sesak. Biar aku juga bantu pijit. Kakak, kakiku sakit sekali. Jadi, biar aku dulu. Kenapa berlagak? Apa kau pikir aku tidak tahu niatmu? Berani tantang aku, ayo. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Sudahlah. Ceritakan. Kapan kau jadi sekuat ini? Berhenti. Boyu, berani mengganggu adikku. Aku akan melawanmu. Kenapa kau juga ikut campur? Cepat, buat adikku diam. Ramainya. Kakak Susue,